والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Ajrumiyah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Qala al-muallif wa athabahullah babul asma'il 'amilati 'amal al-fi'il. Bab seputar isim-isim yang beramal amalan fi'il. Jadi di sana ada isim-isim yang beramal amalan fi'il. Wa illa pada asalnya isim itu tidak beramal ya, cuman karena menyerupai fi'il akhirnya dia beramal. Asy-syai' idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Manakala isim itu menyerupai fi'il akhirnya dia mengambil hukum fi'il sehingga dia beramal. Kita lihat barakallahu fikum. I'lam annal asla fil amali lil af'al. Ketahuilah bahwasannya hukum asalnya amalan itu diperuntukkan untuk fi'il. Wa ya'malu 'amal al-fi'li minal asma' sab'atun. Namun yang beramal amalan fi'il dari kalangan isim itu ada 7. Jadi ada 7 isim yang dia beramal amalan fi'il. Wa illa pada asalnya amalan itu khusus untuk fi'il saja. Namun manakala isim-isim ini menyerupai fi'il akhirnya dia mengambil hukum fi'il. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Al-awwal yang pertama, al-masdaru. Yang pertama adalah masdar, yang sering dikenal dengan masdar ya'mal amalan fi'il. Masdar beramal amalan fi'il. Kita lihat bawah itu catatan kaki nomor 2. Atau sebelumnya catatan kaki nomor 1 itu biar tahu 7 itu apa saja. Wahia al-masdar, pertama masdar. Yang kedua ism fa'il, kedua isim fa'il beramal amalan fi'il. Yang ketiga amstinatul mubalaghah, yang ketiga adalah na'am barakallahu fikum contoh-contoh bentuk yang digunakan untuk mubalaghah, untuk apa? Melebihkan di dalam mensifati. Paham ya? Nanti ada timbangan-timbangan tersendiri. Kemudian ismul maf'ul, isim maf'ul juga beramal amalan fi'il. Cuman bedanya isim fa'il, isim maf'ul hukum globalnya kalau isim fa'il butuhnya butuh fa'il, isim maf'ul butuhnya naibul fa'il. Wasifah al-musyabbahah dan sifat al-musyabbahah. Ini nanti pada asalnya sifat ini tidak beramal, cuman karena diserupakan dengan isim fa'il akhirnya dia beramal seperti amalan isim fa'il. Jadi ini nanti far'un an far'in. Maksudnya itu sifat al-musyabbahah ini cabang dari cabang, ya cabang dari isim fa'il. Isim fa'il cabang, bukan aslan itu. Seperti itu. Oleh karena itu sifat al-musyabbahah nanti pun ada syarat-syaratnya. Kemudian isim tafdhil. Isim tafdhil pun juga nanti beramal amalan fi'il. Wasmul fi'il, isim fi'il juga ada nanti isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi, isim fi'il amr. Wa qad dzakara al-musannifu 'ala hadha tartibi, dan sungguh musannif telah menyebutkan sesuai dengan atau sesuai dengan urutan, dalam artian nanti disebutkan secara urutan. Yang pertama al-awwal al-masdaru, yang pertama adalah al-masdar. Nah, kita perlu mengenal apa itu masdar. Mungkin masdar yang selama ini kita hafal itu yang mudah untuk dihafal dan diingat-ingat. Al-ism al-mansub waqa'a salisan fi tasrifi al-fi'il. Isim mansub yang jatuh ketika di dalam sorafan fi'il. Namun ternyata ada pengertian yang lain, perhatikan nomor 2 itu catatan kaki. Wa huwa ismul hadasi al-jari 'alal fi'il. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan sebuah kejadian yang dia berjalan sesuai dengan fi'il. Maksudnya itu barakallahu fikum, dia itu berjalan sesuai dengan huruf-hurufnya seperti hurufnya fi'il. Paham ya? Nanti kalau hurufnya beda namanya isim masdar. Paham ya? Ada masdar, ada isim masdar seperti barakallahu fikum a'ta yu'ti i'ta'an. A'ta yu'ti i'ta'an itu masdar. Nanti kalau ata'an namanya isim masdar namanya. Isim masdar. Jadi kalau masdar itu dia isim yang menunjukkan sebuah kejadian, namun al-jari 'ala fi'il, yang dia itu berjalan sesuai dengan huruf fi'ilnya. Ya kan? Daraba yadribu darban. Intinya huruf-huruf fi'ilnya ada di situ. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Yang pertama adalah masdar.
Bisyarti an yahulla mahallahu fi'lun ma'a an aw ma'a ma. Masdarnya itu syaratnya. Nah, kalau seandainya masdar tersebut dibuang, niscaya bisa fi'il itu menempati tempatnya bersamaan. Jadi nanti ada fi'il, kalau masdarnya dibuang, nah fi'il yang semakna dengan masdar itu menempati tempatnya bersamaan itu bisa. Kalau enggak bisa berarti tidak bisa. Berarti bukan apa? Bukan masdar yang beramal. Kita lihat atau bersama ma. Nanti kita lihat dengan contoh lebih jelas ya. Jadi syaratnya adalah apa? An yahulla mahallahu, hendaknya bisa menempati tempatnya itu fi'il ma'an. Jadi ada fi'il, ada an-nya gitu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contohnya walaula daf'ullahin nasa. Di situ daf'ullahi an-nasa. An-nasa di situ maf'ul bih. Dari mana? Masdar daf'un. Cuman di situ kalau seandainya kita buang daf'unnya, kita ganti fi'il yang semakna atau fi'il yang aslinya dengan an bisa. Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Paham ya? Jadi gini barakallahu fikum wa hafizakumullah, contohnya dalam Al-Qur'an kan seperti ini. Nah, barakallahu fikum walaula daf'ullahi an-nasa. Nah, syahidnya ini ya. Dafa' ini kan masdar dafa' yadfa'u daf'an, ya enggak? Tapi dia beramal-amal fi'il. Perhatikan dulu ini, bawahan. Nah, ini an-nasa maf'ul bih. Maf'ul bih. Fa'ilnya mana fa'ilnya nih? Lafzul Allah ini fa'il, majrurun lafdzan marfu'un mahallan. Ini majrur dia. Tapi lafdzannya, lafadznya majrur tapi marfu' mahal karena sebagai fa'il. Nah, ini cocok dan diperbolehkan kalau ditempati fi'il bersamaan. Nah, seperti ini. Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Awlam. Nah, jadi dia sebagaimana yang disebutkan situ cocok kalau seandainya diganti dengan fi'il bersamaan. Nah, jadi walaula an yadfa'allahu an-nasa. Cocok maknanya cocok. Paham? Seperti itu barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Nahwu contohnya, yu'jibuni darbuka Zaidan. Telah membikin aku kagum pukulanmu terhadap Zaid. Pukulanmu terhadap Zaid. Di situ Zaidan mansub. Nah, ditanya sebagai apa mansub di situ? Sebagai maf'ul bih. Lah mana amilnya? Masdar ya'mal amal fi'il. Masdar yang beramal amalan fi'il mana? Darbu di situ. Paham ya? Darbuka. Nah, di sini nanti karena darbuka kan kaf khitab berarti ya. Maksudnya itu orang yang diajak bicara di situ. Nah, ini diganti dengan an sama fi'il. Ai antadriba Zaidan. Yu'jibuni antadriba Zaidan, seakan-akan kayak gitu. Paham ya? Nah, yu'jibuni antadriba Zaidan. Sehingga darbuka bisa diubah menjadi masdar. Ya bisa apa? Bisa barakallahu fiikum dihilangkan kemudian diganti apa fi'il bersama an. Mafhum salah ya? Kita lihat berikutnya. Wa nahwu yu'jibuni darbuka Zaidan ai ma tadribuhu. Telah membuat aku kagum pukulanmu terhadap Zaid ai ma tadribuhu, apa yang kau telah memukulnya. Nah, barakallahu fiikum di sini nanti karena namanya mausul harfi ya atau mausul ismi. Apa? Harfi ya, jadi bisa diubah menjadi masdar. Cuman syahidnya di sini masdarnya darbuk itu kan masdar itu. Bisa antum ubah menjadi fi'il bersama ma, karena ada ma-nya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat yang berikutnya. Adapun i'rab secara lengkapnya bisa dilihat bawahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum bisa dilihat bawahnya itu. Jadi kalau antum melihat kok ada masdar langsung mudhaf ilaih, mencari fa'ilnya mana fa'ilnya langsung ada lafdz jalalah ini sebagai fa'ilun majrurun lafdzan marfu'un mahallan. Dia sebagai fa'il majrur secara lafadz, marfu' secara mahal. Paham? Maf'ul bihnya an-nasa. Kalau di sini nam yu'jibuni darbuka, darbun fa'il. Dari yu'jibu ya enggak? Nah, kemudian ya-nya itu yu'jibuni, ya-nya kan fi mahallin nasb maf'ul bih muqaddam. Kafnya di situ ya, kafnya di situ kalau kita telusuri
Dia memang mudhaf ilaih, tapi dia sebagai fa'il mahallan. Oh ya, sebagai fa'il mahallannya. Seakan-akan seperti itu. Berikutnya wa huwa salasatu aqsamin mudhafun wa munawwanun wa makrunun bi al. Yang namanya masdar yang beramal itu ada 3 jenis. Ada masdar yang beramal dia bentuknya mudhaf mudhaf ilaih, daf'ullahi, mudhaf ilaih. Ada yang dia itu beramal bukan bentuknya mudhaf ilaih tapi tanwin dia. Tanwin sebagaimana nanti akan kita lewati nanti. Ada juga yang makrunun bi al, masdarnya itu bersambung dengan al. Paham belum? Jadi misalkan seperti ini daf'ullahi, ini bentuknya mudhaf ilaih, ya enggak? Nanti ada yang bentuknya tanwin dia, daf'un misalkan, seperti itu. Tapi beramal. Ada yang bentuknya ada alnya, ad-daf'u misalkan seperti itu. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Fa'imaluhu mudhafan, maka masdar tersebut beramal bentuknya dalam keadaan mudhaf aktsaru, lebih banyak min i'malihi al-qismaini kal misalain. Maksudnya bagaimana? Amalannya ketika dia bentuknya mudhaf ilaih itu lebih banyak amalannya dibanding ketika tanwin dan ada al. Paham belum maksudnya itu? Fa'imaluhu mudhafan, maka beramalnya masdar dalam bentuk mudhaf ilaih itu lebih banyak aksar min i'malihil qismain, daripada amalannya yang 2 jenis yang ada itu, daripada tanwin dan ada alnya. Paham ya? Kal misalain, sebagaimana dalam 2 contoh. Wa kaqaulihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala, walaula daf'ullahin nasa. Paham ya? Walaula daf'ullahin nasa, daf'un masdar bukan? Tapi di situ mudhaf ilaih. Kalau tanya mana fa'ilnya, lafdzul jalalah Allah, majrurun lafdzan marfu'un mahallan. Barakallahu fiikum. Dia majrur secara lafaz tapi marfu' secara tempat. Paham ya? Seperti itu. Wa amaluhu munawwanan aqyas, dan amalan masdar tersebut dalam keadaan ditanwin itu lebih mendekati dengan qiyas. Dalam artian dikiaskan dengan yang ketika mudhaf ilaih, maksudnya itu lebih barakallahu fikum kuat dibanding yang terakhir nanti. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Aqwa, maksudnya aqwa fil qiyas. Bawah itu sebutkan ya, ai aqwa fil qiyas min amalihi mudhafan aw makrunan bi al. Maksudnya dia lebih kuat di dalam qiyas daripada amalannya ketika dia mudhaf atau bersambung dengan al. Li'anna at-tankira yaqwa li'anna at-tankira yaqwa shibhahu bil fi'l. Dikarenakan yang namanya tangkir itu nakirah itu lebih kuat menguatkan yang semisalnya dengan fi'il. Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, intinya nanti ketika dia tanwin dia tetap beramal, cuman barakallahu fikum amalannya itu bisa dikatakan lebih kuat daripada amalan dia ketika mudhaf ilaih atau ketika bersama al. Itu nanti kita lihat. Nahwu au it'amun fi yaumin di masghabatin yatiman. Yatiman di situ maf'ul bih dari it'amun. At'ama yut'imu it'aman. Paham ya? It'amun tanwin enggak itu? Masdar tanwin. Beramal dia. Barakallahu fikum seperti itu. Seakan-akan au an yut'ima fi yaumin dhi masghabatin yatiman. Seakan-akan gitu ya, seakan-akan. Barakallahu fikum ada an sama fi'ilnya. Wa amaluhu makrunan, syahidnya yatiman si maf'ul bih ya. Mana amilnya it'amun, masdar ya'mal amal fi'il. Wa amaluhu makrunan bi al syadzun, dan amalannya ketika bersambung dengan al, masdar kok beramal tapi masdarnya ada alnya, itu syadz, ganjil. Paham belum? Seperti itu. Kaqaulihi dha'ifun nikayatil a'da'ahu yakhalul firara yurakhil ajal. Di sini disebutkan an-nikayati a'da'ahu. Paham ya? An-nikayah itu ada alnya itu, ya enggak? Tapi kok tiba-tiba a'da'ahu beramal, lah ini syadz. Barakallahu fikum. Ini syadz dalam artian yang menukilkan atau istilahnya penukilan beramalnya masdar ketika bersambung dengan al kok beramal itu syadz, maksudnya ganjil. Pendapatnya lemah, bisa dikatakan seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Berikutnya. Paham masalah masdar ini ya? Jadi masdar beramal amalan fi'il. Isim-isim yang beramal amalan fi'il. Pada asalnya isim itu enggak beramal, cuman kenapa kok bisa beramal? Karena menyerupai fi'il. Qaidahnya asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Mafhum?
Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia bisa mengambil hukumnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ats-tsani, yang kedua, kita ambil satu lagi. Ismul fa'il, isim fa'il. Isim fa'il ini semula juga tidak beramal. Nah, semula isim enggak beramal, tapi karena dia menyerupai fi'il akhirnya beramal itu ya. Nah, karena dia semata-mata beramalnya karena serupa dengan fi'il itu. Oleh karena itu babnya apa bab al-asma al-amilah amal fi'il. Bab isim-isim yang beramal amal fi'il. Ka dharibin wa mukrimin. Seperti dharib wa mukrim. Ini isim fa'il untuk apa? Dharib berarti untuk yang sulasi, mukrim untuk yang rubai. Paham ya? Ngam qatala yaqtulu qatilun. Akrama yukrimu mukrimun. Paham ya? Ngam itu isim fa'ilnya muf'il sama isim fa'ilnya fa'il kalau sulasi. Paham ya? Sulasi berarti na'am qatala yaqtulu qatilun. Kalau rubai af'ala yuf'ilu muf'ilun, kan itu. Naam. Kita lihat. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, disebutkan bahwa itu faedah bagus sekali. Atau sebelum nomor 1 itu, catatan kaki nomor 1 itu, huwa dal 'alal hadats wa fa'iluhu wal jari majral fi'il fi ifadatil huduts was salahiyah lil azminah as-salasa. Perhatikan baik-baik. Isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan atas suatu kejadian dan pelakunya. Jadi isim fa'il otomatis pelakunya. Ya enggak? Yang melakukan. Tapi wal jari majral fi'il, dia berjalan seperti berjalannya huruf fi'il. Maksudnya itu dia huruf-hurufnya seperti huruf fi'il, ada huruf-hurufnya pada huruf fi'ilnya dan dia beramal amal fi'il itu ya. Fi ifadatil huduts, di dalam memberikan faedah kejadian atau tragedi, was salahiyati lil azminah as-salasah, dan berhaknya dia untuk apa? Disifati dengan 3 zaman. Nah, maksudnya 3 zaman itu sekarang, nanti, atau yang telah lampau. Paham ya? Seperti itu. Fa bihadza ta'rif, maka dengan definisi ini yukhrij ismal maf'ul, mengeluarkan apa? Naam, isim maf'ul. Li'annahu dalun 'ala man waqa'a lil hadats. Naam. Isim maf'ul itu menunjukkan apa? Menunjukkan atas orang yang terkenai padanya kejadian atau perbuatan. Mafhum? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, wa tukhrij as-sifah al-musyabbahah, dan juga na'am barakallahu fiikum mengeluarkan sifat al-musyabbahah. Kenapa? Li'annaha tufidud dawam was-subut. Sifat musyabbahah itu menunjukkan terus-menerus dan ketetapan yang ada pada orang tersebut. Zaidun hasuna wajhuhu. Atau Zaidun hasanun na'am wajhuhu. Ya enggak? Atau hasanun wajhan. Atau hasanun wajhah gitu ya. Hasanul wajhi. Afan ya. Zaidun hasanun wajhan, Zaidun hasanul wajhi, Zaidun na'am hasanun wajhah. Gitu ya. Wajhuhu, wajhuhu. Nah, itu hasanun itu kan dikatakan sifat musyabbah karena menunjukkan apa? Menunjukkan dawam subut. Memang sejak dulu sampai sekarang memang hasan. Paham ya? Masih sifat itu senantiasa ada pada dia gitu loh. Paham ya? Sejak kecil sampai besar ya memang orangnya ganteng istilahnya gitu. Nah, wajahnya ganteng. Li'annaha tufidud dawam as-subut wa sayati bayanu dzalika insyaallah taala, akan datang penjelasannya, tidak perlu khawatir. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang catatan kaki nomor 2 itu. Kadharibin wa mukrim, nomor 2, fi tamtsilihi lil ism fa'il bi qouli kadharibin mukrim. Pemberian contoh untuk isim fa'il dengan ucapannya seperti dharib dan mukrim, isyaratan, di dalamnya atau na'am ada isyarat ila anna ismal fa'ili yusaghu minas sulasi. Yusagh itu yu'khad. Paham ya? Bahwasanya isim fa'il itu diambil dari sulasi. Ala zinati fa'il, berdasarkan timbangan fa'il. Paham ya? Naam. Ana ismul fa'il yusaghu minas sulasi ala zinati fa'il. Maksudnya isim fa'il yang diambil dari sulasi itu timbangannya fa'il. Qatala yaqtulu qatilun. Jalasa yajlisu jalisun. Itu yang sulasi. Nahwu daraba fa huwa daribun. Wa min ghairi sulasi, adapun yang selain sulasi ala sighatil mudhari' al-ma'lum, berdasarkan atau bentuknya sesuai dengan bentuk mudhari' yang ma'lum, yang sudah diketahui, biwad'i mimin madmumatin mawdi'a harfil mudhara'ah, dengan meletakkan mim yang didhammah di tempatnya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf yang menandakan dia adalah fi'il mudhari'. Ada berapa huruf mudhara'ah? 4.
Ya, ana itu ya kan, na'aitu, na'ti, atina. Disingkat-singkat enggak masalah. Na'am barakallahu fikum. Nah, itu semuanya huruf mudhari'ah. Nah, ketika dia itu nanti menjadi isim fa'il maka huruf mudhari'ah tadi itu dibuang diganti mem di situ. Namanya akrama, yukrimu, mukrim. Yukrimu ada ya itu kan? Buang ya-nya ganti mem. Namanya adkhala, yudkhilu, mudkhil. Adhaka, yudhiku, mudhik. Jadi dhahika yadhaku lain ya. Kalau dhahika yadhaku dhahikun, orang yang tertawa. Tapi kalau mudhik orangnya lucu, suka bikin tertawa. Paham ya? Nah, itu mudhik namanya. Hadzal rajul mudhik ya akhi. Hadzal rajul mudhik. Lelaki ini lucu. Bahasa Arab mudhik. Tapi kalau lelaki ini tertawa, apa berarti? Dhahik. Bedakan ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena terkadang beda bentuk, beda arti gitu loh. Kalau dakhala yadkhulu, dakhilun masuk. Tapi kalau adkhala yudkhilu, mudkhil memasukkan. Lain lagi. Jadi kalau antum nyuruh orang ada tamu, antum nyuruh orang masuk, udkhul. Jangan adkhil ya akhi, adkhil. Kalau adkhil antum nyuruh makanan suruh masukkan. Barang-barangnya suruh masukkan. Paham ya? Yang sama dia suruh masukkan. Tapi kalau antum bilang udkhul berarti orangnya. Tapi kalau antum bilang adkhil, berarti nyuruh masukkan yang ada pada dia gitu loh. Keliru. Atau antum nyuruh orang keluar. Nah, seharusnya ukhruj kan? Kalau antum bilang akhrij, keluarkanlah. Jadi seakan-akan merintahkan barang yang dikeluarkan itu ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, terkadang seperti itu. Nah, seperti yang Anda sebutkan tadi, dhahik sama mudhik lain. Kalau dhahik orang yang tertawa, kalau mudhik orang yang lucu yang suka bikin tertawa. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau, wa bi kasri ma qabla al-akhir, dan juga mengkasrah sebelum akhirannya. Ya kan, nahwu akrama yukrimu fa huwa mukrimun. Di huruf mudhari'nya ganti mim, huruf sebelum akhirnya di kasrah. Paham ya? Mukrimun, mudkhilun, mukhrijun, mudhikun. Paham ya? Naam. Kalau at'aba yut'ibu, mut'ib. Naam. Kemudian ahsana yuhsinu, isim fa'ilnya apa? Muhsin. Seperti itu ya caranya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau al-aba dan al-aba. Al-aba yul'ibu ada enggak? Enggak ada? La'iba yal'abu ada. Kalau al-aba yul'ibu ada enggak kira-kira? Lah kenapa enggak ada? Enggak pernah dengar. Kalau la'aba yul'ibu ada juga. Karena kalau la'iba yal'abu kan main-main. Kalau la'aba yul'ibu apa artinya? Banyak bermain. Apa? Mempermainkan atau mengajak bermain-main. Intinya ya dulu ikhtar juga bisa, cuman ada gitu ya walaupun cara penggunaannya ada. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang yang banyak main-main nanti masuknya dalam sighah mubalaghah dari la'ib. La'ibun la'ab itu orangnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi la tula'ibuni ya akhi, jangan kau mengajak aku main-main. Paham ya? La tula'ibuni. Atau la tula'ibni, seperti itu. Jangan engkau mengajak-ngajak aku main-main. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Walaupun istilahnya terkadang menggunakan kalau permainan yang sifatnya bercanda itu pakai mazaha. Mazaha yamzahu ya. Naam. Mazaha yumazihu itu mengajak bercanda. Kalau mazaha yamzahu bercanda, tapi kalau mazaha yumazihu itu mengajak bercanda. La tumazihuni maksudnya, la tumazihni maksudnya jangan kau mengajak aku bercanda. Paham ya? Naam. Paham belum? Seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa in kana mujarradan min al, atau sebelumnya ya. Fa in kana makrunan bi al, kalau seandainya isim fa'il ini bersambung dengan al, isim fa'ilnya bersambung dengan al, amila mutlaqan, dia beramal secara mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya enggak perlu dikasih ikatan amsi, ghadan, enggak perlu dikasih apa? Enggak perlu na'am barakallahu fikum dikasih qayyid. Enggak perlu dikasih syarat. Jadi beramal secara mutlak gitu ya. Itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya dia bersambung dengan al. Amila mutlaqan nahwu hadzal daribu zaidan amsi. Awil an aw ghadan. Nah, jadi barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau di situ. Naam, dia beramal secara mutlak. Nomor 3 itu ai ghair, naam, ghairu muqayyadin bi syartin, tanpa ada ikatan dengan syarat sama sekali.
Nah, barakallahu fikum. Cuman nanti isim fa'il ini termasuk keistimewaan isim fa'il itu nanti dia boleh mudhaf dalam keadaan ada alnya. Padahal yang namanya mudhaf hukum asalnya boleh enggak ada al. Tapi ini nanti ada yang diperbolehkan. Untuk isim fa'il diperbolehkan. Karena isim fa'il itu ketika dia mudhaf fungsinya bukan seperti yang lainnya. Paham ya? Tapi kalau isim fa'il ketika dia mudhaf fungsinya hanya memperingan, takhfif. Gitu kan? Tapi selain isim fa'il ketika mudhaf ilaih fungsinya terkadang membikin apa? Barakallahu fikum, na'am takhsis atau ta'rif kan itu. Kalau dia yang diidhafakan nakirah kepada ma'rifah, ta'rif. Kalau nakirah ke nakirah, takhsis. Tapi kalau isim fa'il ini semata-mata mudhaf ilaih kok bentuknya isim fa'il itu bukan untuk ta'rif wala takhsis, tapi untuk apa? Untuk semata-mata takhfif memperingan. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an ada itu kan, ada alnya kemudian mudhaf ilaih. Ya kan? Apa lafadznya itu? Wal muqimis shalah. Nanti kita lihat nanti sebutkan kalau enggak salah ya. Yang jelas ada. Nah, barakallahu fikum, ada yang dia ada alnya tapi dia mudhaf. Itu khusus isim fa'il dan yang semisalnya. Wa inna barakallahu fikum wa in kana mujarradan min al amila bisyartain. Kalau seandainya dia itu kosong dari al, pertama kalau bersama dengan al. Kalau kosong dengan al, isim fa'ilnya tanpa al, maka dia beramal dengan dua syarat. Kaunihi lil hal aw istiqbal. Syaratnya keberadaan isim fa'il tersebut untuk hal, untuk sekarang, atau istiqbal atau yang akan datang. Nah, jadi harus ada ikatannya, harus ada syaratnya. Wa i'timadihi 'ala nafyin, harus disandari dengan nafi. Nah, penafian, aw istifhamin atau pertanyaan. Aw mukhbarin anhu atau dikabarkan tentangnya. Maksudnya dia jadikan khabar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Maksudnya nanti kita akan lihat bawahnya itu ada, perhatikan bawah itu. Ai ala mubtada'in. Maksudnya dia jadi khabar untuk mubtada' au ma asluhu mubtada' atau memang yang aslinya dia mubtada'. Fa misalul awwal, contoh yang pertama perhatikan qaulu ta'ala wa kalbuhum basitun dira'i bil wasid. Itu di situ barakallahu fikum hafizakumullah, basitun itu isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Kemudian posisi di situ sebagai khabar bukan? Ayo mengkhabari kalbuhum tersebut. Naam. Fadhira'ih maf'ul bih li basit. Al-waqi' khabaran lil mubtada'. Yang mana basit dia jatuh sebagai khabar mubtada' kalbun. Paham ya? Yang kedua, wa misal tsani yang aslinya mubtada', aslinya. Qaulu ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Bakhi'un isim fa'il bukan? Isim fa'il. Dia aslinya mubtada' aslinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya dia mengkhabari isim yang aslinya mubtada' itu loh. Afwan ya. Bakhi'un ini khabar, cuman mengkhabari isim yang aslinya mubtada'. Sebelum kemasukan la'ala itu kan aslinya mubtada'. Isimnya ya enggak? Itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Fana nam fa nafsaka maf'ul bih li bakhi' al-waqi' khabar lil la'alla. Maka dia adalah apa? Maf'ul bih dari bakhi', yang mana bakhi' ini adalah apa? Yang jatuh sebagai khabar untuk la'alla. Mafhum maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, au mausufin atau disifati nahwu ma daribun zaidun amran. Nanti dengan contoh ini lebih jelas nanti ya. Contohnya yang sebutkan sini. Ma daribun zaidun amran, ini ada apa? Ada ikatannya yaitu nafi. Ma, ya kan? Ma daribun zaidun amran. Zaid tidak memukul Amr. Alif di sini alif apa itu? Akh Fajri. Amran. Alif apa namanya? Alif apa namanya? Alif apa namanya? Alif untuk membedakan. Alif apa namanya? Alif al-fariqah. Alif fariqah membedakan antara Umar dan Amr. Paham ya? Alif al-fariqah. Karena memang didatangkan untuk farik, untuk pembeda antara Amr dan Umar. Nah, barakallahu fikum. Kalau gitu enggak mungkin lo baca Umar. Nah, karena Umar enggak perlu kasih alif karena enggak ditanwin. Kemudian berikutnya, adaribun zaidun amran, apakah Zaid memukul Amr? Ini juga apa? Dikasih ikatan istifham. Karena posisinya kosong dari al. Wa zaidun daribun amran.
Ini posisinya daribun sebagai khabar tu zaidunan itu. Ya kan? Naam. Wa marartu bi rajulin daribin amran. Daribin itu posisi sebagai apa? Naam, sifat, ya kan? Sifat dari rajul. Dia tetap beramal juga. Paham ya? Aku berjalan dengan seorang yang dia pemukul amr atau dia yang memukul amr. Di situ semuanya contoh-contoh itu untuk yang kaidah sebelumnya tadi bahwasanya harus dikasih ikatan, disandarkan kepada nafi, istifham, kemudian barakallahu fikum dijadikan khabar untuk mubtada atau dijadikan khabar untuk isim yang aslinya mubtada atau mausufin atau yang dijadikan sifat dia. Dharibin sifat itu. Naat. Mafhum insyaallah ya? Insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanallah. Nanti asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.